Selamat datang kawan-kawan. Di sini ada gue Dito dan juga I'm Lucifer. Segmen kali ini dinamakan dengan segmen bedah mitos. Segmen terseram di Royal Manor. Yes. Gue sebetulnya tuh mau nanya, bukan nanya ya, nanya lah Yes. sesuatu yang agak aneh Apa tuh? terkait naga. Damn, oke. Gue demen nih naga-nagaan nih. Yes. Menurut lu naga itu bener ada atau hanya cerita rakyat belaka? Nah, pertanyaan lu menarik nih, Bray. Kenapa? Karena kalau lu tanya itu ke gua berada di sisi yang gua percaya ke naga. Oke. Karena kalau ini menurut penelitian ya, apa ya? Kata dinosaur itu ditemukan pada tahun 1841. Sementara, hei jangan ketawa kamu. Sementara sebelum kata-kata itu ditemukan, mereka itu menyebutnya itu dengan naga loh, dragon. Oke. Jadi itu kan menjadi pertanyaan kan, kenapa tiba-tiba berubah? Jadi maksud lu dinosaurus itu dulunya namanya naga? Yes, Dragon. penyebutan orang-orang zaman dulu sebelum kata-kata Dinosaur. ditemukan, mereka menyebutnya dengan Naga. dragon. Dragon. Yes. Oke. Berarti kemungkinan naga itu eksis dong? According to the information, yes. Karena bisa kita lihat juga dari ancient relic, ancient kayak kalau di One Piece kan kayak ada bahasa tuh yang poneglyph, ukuran-ukuran itu di beberapa tempat tuh memang ada loh Pak, so tergambar. Hampir di setiap negara itu punya kisah tentang naga. Dan di antara semua bendera-bendera negara di dunia ini, salah satunya adalah Wales. Itu Wales. Iya kan. Benar. Yes. Cuma itu kan kalau kita ngelihat tadi karena lu udah ngomong logo dari Wales itu, dia kan modelnya bukan ada badannya gitu ya. Oh yes, dan juga gitu. Kayak apa sih? Kayak Griffin ya, apa sih? Yes, nah jadi nih dari apa yang pernah gua searching ya, jadi tidak semua yang bentuknya seperti ini guys bisa dibilang naga. Jadi dragon itu harus punya 2 sayap dan modelnya itu 4 kaki Pak. Oke. Tapi 4 kakinya tuh begini, ibarat kata 4 kakinya begini, tapi ada sayapnya. Sementara kalau lu cuma 2 kaki tapi nggak ada tangan tapi ada sayap, itu namanya wyvern. Oh, wyvern, oke. Terus ada juga kan kayak yang naga-naga Cina. Yes. Atau nggak kalau di Pokemon deh, Rayquaza. Rayquaza ya. Itu Rayquaza kan dia nggak punya sayap, tapi punya tangan, tapi nggak punya kaki kan. Kalau nggak salah itu namanya tipenya Linwern. Linwern ya. Yes. Oke. Bentuknya tuh ada banyak. Iya. Berarti kalau kita tadi dengan cerita lo itu, naga itu memang banyak ragamnya ya, Yes. berarti ya. Menurut kepercayaan seluruh dunia ya. Yes. Beda-beda soalnya. Betul. Kan? Karena setahu gua kalau misalnya dari Cina itu nama naganya sendiri pun beda. Yes. Namanya Long. Dan modelnya kan Iya. ya seperti yang kita tahu, Iya. kumis. Iya. Pokoknya penguasa langit lah kasarnya kan. Oke. Dia itu bisa berubah bentuk juga. Berubah bentuk. Iya. Gua nggak tahu ya, tapi berubah bentuknya itu seperti Tapi itu- apa gitu loh. tapi Mungkin itu berarti, jadi hujan. Hujan yang memberkati Iya. tanah bawah. Oke. Mungkin bisa jadi seperti itu gitu loh. Oh, soalnya kalau kita lihat kayak di Dragon Ball ya, meskipun Dragon Ball itu anime dari Jepang, kan si Shenlong tuh. Shenlong itu kan kalau menurut gambaran mereka kan dia itu kan baik kan, karena dia bisa mengabulkan permintaan. Betul. Ya mungkin kalau penggambaran seperti itu zaman dulu mungkin di China ya. Dulu kan belum yang kayak sekarang ada handphone, ada apa-apa kan. Yes. Hujan aja udah syukur. Yes. Biar apa? Tanaman-tanaman padi-padi pada tumbuh. I see. Iya kan? Iya. Makmur jadinya kan, gembur semuanya, sawi. Toruk, gua ingat akan suatu hal, Pak. Oke. Karena lu mention Cina, men. Serius kamu? Jadi, lu inget dong tentang hewan-hewan dalam tahun kalender Cina. Oke. Sio deh. Sio, maksudnya Nah, sio, ya. di antara semua hewan-hewan yang kita tahu, ada satu hewan atau satu makhluk yang itu tuh tipenya mythical, Pak, yaitu naga. Iya. Nah, terus pertanyaannya,
kenapa tiba-tiba ada satu hewan mitikal di antara semua naga itu? Berarti mungkin bisa ditarik kesimpulan kalau memang zaman dulu ya it exist gitu kan, iya nggak sih? Atau enggak ya penggambaran, sebuah penggambaran kemakmuran. Oke, kayak tadi Ya lu bilang tadi ya. kan, hujan atau apapun itulah. Ya, itu bisa Something jadi. powerful ya. Tapi kenapa naga? Yes. Sedangkan yang lainnya itu hewan-hewan yang bisa masih kita lihat sampai detik ini. Yes, betul. Memang tapi banyak banget penelitian, terutama dari China itu ada, gue lupa tapi ya nanti boleh mungkin di searching. Ada anak universitas dari Cina research, katanya dia sempat ketemu sama naga di langit, tapi dia ngeliat. Oh, dia melihat. Dia Oke, melihat oke. modelannya, ya modelan penggambaran itu yang ada kumisnya. Oh, tipe naga Tapi Cina lah. siluet modelnya I see. siluet. Ya tapi kembali lagi. Ya terus gue mikirnya gini. Iya. Naga Cina itu kan bisa berubah jadi air hujan ya. Iya. Apa jangan-jangan mungkin si anak di universitas itu lagi lihat langit mendung, terus modelan mendungnya itu awan-awannya jadi kayak model naga. Oh, mungkin itu kan ada kayak apa tuh teori dalam visibilitas yang Iya, gitu. yes. Terkadang kan kita pun ngelihat awan pun bisa, ih bentuknya kayak ini, kayak Dan juga ada konspirasinya begini, Pak. Jadi kalau lu tahu tentang tembok Cina, itu senjatanya itu menghadap ke Cina loh, Pak. iya. Mungkin itu something untuk mengurung sesuatu di dalam. Bisa jadi. Iya, kan juga banyak cerita tentang naga itu juga di samping ada yang baik, ada yang jahat, Pak. Oh iya betul. Yes. Kayak di agama kita aja kan, naga sebagai simbol akan kayak kerakusan, Iya. evil gitu kan. Sama halnya kayak di Eropa. Yes, Naga-naga Eropa pasti penggambarannya yang kita tuh selalu didoktrin penggambarannya ada naga menculik tuan putri, kesatria datang menyelamatkan. Yes. Pasti gitu tuh kan. Selalu. Kalau naga-naga Eropa Dan ya selalu kesatria yang melawannya kan. pasti. Iya. Ada folklore dari cerita ya. Iya. Ada folklore dari Eropa. Yes. Kesatria itu membunuh naga. Iya. Tapi bukan lucunya, tapi seremnya ketika dibunuh, terus tuan putri itu diselamatkan, si kesatria ini mandi darahnya naga Oh, karena lu bisa mengalahkan something powerful. Iya. Terus lu Karena gini, keyakinannya darah naga itu bisa bikin kita kuat banget gitu loh. oke. Apa kayak bukan super strength ya, tapi jadi tapi bisa makan jiwa kita, jadi greedy. Korup jadi kita. Oke. Iya, jadi kayak gitu. Berarti itu yang bernasib sama si kesatria itu. Iya. Ini gua bukan approve ya, tapi ini gua tahu karena gua pernah main game sama nonton seriesnya Dragon's Dogma. Oh, iya. Dragon's Dogma, jagoannya itu di dalam badannya punya separuh jantung. Oh, Dragon Heart gitu ya? Iya. Oh, yes. Tapi pas waktu dia berubah, nah, dia udah hilang kesadaran, udah korak. Oke, Jadi ibarat nggak ada teman, nggak ada lawan, hajar aja di sana. seakan-akan kayak Naruto Sasuke Kyuubi gitu lepas arah ya. I see. Yes, possible. Nah, Jadi gitu. iya. Tapi karena lu mention tentang folk Eropa, gue jadi inget something juga karena ya lewat kayak nonton VT ya tentang Dragon ya. Jadi penyebab kita nggak bisa lihat naga itu sekarang itu sebenarnya ada dua, Pak. Oke. Satu, mereka punahnya karena manusia itu sendiri. Kenapa mereka punah karena manusia itu sendiri? Karena dalam resep kuno zaman dulu itu beberapa kali disebutkan salah satu ingredients-nya adalah darah naga. Dan juga tumbukan buat apa? Kayak patan-patan tulangnya itu bertumbuk-tumbuk buat jadi tinta kalsium tak apa ya kali ya. Nah, teori yang kedua adalah ini teori nyambung sama konspirasi tentang behind the ice walls. Jadi mereka melebar imigrasi ke kontinen di luar domain Earth kita itu. Kalau kita ngelihat dari film How to Train Your Dragon, itu kan pas yang film kedua kalau nggak salah ya, yang si Hiccup, namanya Hiccup kan ya? Iya, betul. Pas Hiccup yang menjelajah, akhirnya dia tuh menemukan suatu pulau isinya tuh memang dragon semua, Pak. Dan mereka ngumpul di situ kayak nestnya gitu deh, kayak nestnya. Oh, sarangnya. Yes. Oh iya. Bisa jadi, Pak. Tapi kan baik lagi, ini kan konspirasi, guys. Iya, betul. Atau mungkin World of Government menutupi. Dang. Ya kan? Yes. Atau enggak ditutupin pun, atau jangan-jangan tinggal di dasar laut. Oke. Kalau Laut kita baru
apa namanya Explore. dijelajahin, explore, Iya. baru 20%. Anjir. Kecil 20%, Pak. Iya. Berarti Dari 100%. masih seluas itu ya? Iya. Sebanyak misteri yang nggak kita ketahui. Karena naga itu kan nggak kecil ya. Ya. Naga itu butuh ruang yang besar. Yes. Yang paling besar di dunia ini apa? Deep Ocean lah. Laut paling dalam lah. Nggak terjamah sama sekali. Merinding gua. Yes. Dan ini berarti bisa nyambung juga ke teori dalam Bible kita. Bahwa salah satu, ada kok ayatnya bisa teman-teman cari. Jadi pada masa-masa penciptaan juga Tuhan ini menciptakan salah satu makhluk yang membuktikan kebesaran Tuhan itu sendiri, yaitu adalah Leviathan. Oke. Nah, tapi setelah itu karena Tuhan menciptakan berpasang-pasangan ya, karena suatu saat Tuhan mikir ini kayaknya bahaya nih buat manusia, dia lenyapin satu, Pak. Oke. Biar itu nggak bereproduksi. Dan kalau kenapa secara teknologi manusia kita nggak bisa ngeliat dia, karena Tuhan sudah mengutus salah satu malaikat untuk ngesil dia di bawah laut. Gua lupa nama malaikat siapa, tapi yang jelas itu apa yang ayatnya ada tentang penciptaan Leviathan ini ada. Itu nyambung di. Nyambung, oke. Lu tahu Nordic berarti kan? Yes. Ada nama naganya Jormungandr. Yes, Jormungandr. Atau julukannya World of Serpent. Yes. Nah, gue denger cerita lu tadi barusan, itu sama banget sama Oke. kayak Jormungandr sejarah. Yes. Jormungandr itu anak dari Loki. Ya. Loki itu punya anak, julukannya adalah Trimonstrous. Tiga monster kecil. Salah satunya dari ketiga itu adalah Jormungandr ini. Tapi bapaknya Loki, Odin, Yes. itu nggak demen. nggak suka juga ya? Nggak suka. Oke. Dibuanglah ke laut dengan harapan tenggelamlah lu Anjir. bersama lautan. Oke. Ternyata ya namanya kembali lagi, itu kan bukan hewan kayak ayam Yes, bertelur. yes. Itu kan creatures kan, makhluk. Yes. Pas dibuang ke laut malah berkembang. Oke. Jadi semakin besar, kan dia tenggelam tuh makin dalam. Iya. Jadi semakin gede. Jadi Oke, gedenya tuh yang bener kayak bumi, ya itu ngelilingin. Oh, kalau dari mitologi Nordik, kisahnya seperti itu berarti Iya. ya? Oke. Jadi ternyata pas satu sudah sebesar bumi, sudah yang bisa kita bilang julukannya World of Serpent Yes. itu, kenapa sih Jormungandr itu selalu ngelilingin bumi? Iya. Tahu nggak Oke. kenapa? Kenapa tuh? Karena dia mau gigit buntutnya sendiri. Why? Akan terjadi apa? Ragnarok. Oh, yang Dia selalu muter gini. Kalau sampai itu terjadi, bumi kan pasti kan dengan adanya umur makin kecil, dia badan makin gede, ini pala, ini buntut dia. Kalau dia gini, Ragnarok lah terjadi. Oke. Itu ada di game God of War. Oh, iya. God of War 2 ya? Iya. Iya. Itu yang terjadi. Berarti, tapi memang penggambaran ya, ini penggambaran kembali lagi kan. Jormungandr itu memang besar banget. Yes, besar banget. Mungkin di atas badannya dia kita bisa bikin komplek rumah kali. Karena emang gede banget. Iya. Iya. Oh, sama Jepang juga ada kan, Pak? Jepang nama Iya. naganya Ryu. Ryu U-nya tuh ada strip atas. Kalau setahu lu, tampangnya kayak gimana itu? Ryu Jepang. Enggak, itu Street Fighter. Shit. Gua tadi mau tawain. Enggak. Sebetulnya dia itu mirip naga Cina, mirip sama naga Cina. Cuma dia tinggalnya di ocean, di laut dalam. Sama Dan berarti. dia bukan penggambaran sebuah maha baik. Dia suka menculik manusia. Anjir, oke. Menurut ceritanya. Dia itu suka menculik manusia karena makanya zaman dulu mungkin ya, dalam folklornya, cerita rakyatnya, banyak orang atau mungkin nelayan itu hilang di laut, atau jangan-jangan segitiga bermuda itu ada Ryu. Dan bukan Ryu, lu di Iya. Street Fighter lu. Iya. Dan beberapa karakter memakai nama Ryu itu pasti selalu kuat nggak sih? Pastilah. Mungkin penggambaran dari situ ya? Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Maksudnya kan itu kan interpretasinya zaman dulu kan memang jahat ya. Tapi Yes. karena itu sosoknya naga, Iya. otomatis lu harus powerful, harus kuat gitu loh. Tapi kalau dari lu sendiri, Yes. lu sempat nemuin nggak sih sekarang ini berita-berita terkait naga-naga ini, dragon? Kalau untuk
biasalah rekaman-rekaman yang nggak bisa dianggap bener juga nggak bisa dianggap salah juga, itu ada aja Pak yang hasil footage-nya. Contohnya Naga Surakarta. Itu gue sempet lihat kan. Sempet lihat di TikTok atau di Twitter, di X lah. Tapi jadi candaan kayaknya ya. Iya sih. Tapi karena kan sekarang AI kan lu tahu sendiri. Itu juga sih. Entah apa ya, maksudnya yang bisa kita pertanyakan juga, kenapa di momen kayak sekarang AI itu juga muncul gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Iya. Entah itu Dragon, entah itu apa, entah itu apa. Tapi bisa terbantahkan ya, itu kan bisa jadi AI gitu loh. Iya, Malah kalau itu ternyata nyata. Nah iya kan kita nggak tahu. Apa nutupin deh. Yes. Pemerintah. Maksudnya nggak harus pemerintah ya, ntar gue salah. Tapi jadi kesimpulannya gimana? Menurut lu, naga itu memang beneran ada atau cuma mitos? Kalau tanya gua percayakan naga. Atau cuma potongan sejarah, tapi sebetulnya kita tuh lupa. Cakep nggak? Bisa jadi. Ngerti kan maksud gua kan? Karena kan doktrin dari masa lalu sampai detik ini. Yes. Sehingga lupa. Bisa aja, ini contoh kasar. Misalnya ternyata gue keturunan medieval misalnya, zaman medieval. Oke. Tapi kan kita nggak tahu kan. Berarti maksud lu ini kayak bisa jadi kayak Void Century ya? Ya, kayak gitu. Abad kekosongan apalah, abad kegelapan. Kayak contohnya kayak perpustakaan Alexandria yang dibakar lah. Yep. Oke, gitu kalau maksud lu ya gue paham. Sejarah yang terlupakan. Yes. Atau mungkin memang ya udah, naga itu memang benar-benar hilang aja dari peradaban, nutup kan dari berita, dari ini, dari itu. Kalau menurut teman-teman, naga itu nyata atau cuma mitos belaka? Bisa kalian komen di bawah. Di sini ada gue Dito. I'm Lucifer. Sampai bertemu di segmen bedah mitos berikutnya. See ya. See ya. Gas aja gas. Okay.